Tapi pada sesi kali ini mungkin akan sedikit berbeda ya. Jadi sekaligus mengartikan kita akan sekaligus mengumpulkan hari ini. Jadi misalkan ketika nanti disebutkan namanya bilang hadir dan kalian dari 1 sampai 10 berapa dan alasannya kenapa. Misal kayak Ibu panggil misalkan kita Puspita, jawabnya hadir, menurut saya hari ini 7 dari 10 karena saya malam tadi kurang tidur gitu ya. Jadi sebutkan alasannya. Kalau misalkan moodnya bagus, sebutkan alasannya kenapa. Kalau moodnya jelek juga sebutkan alasannya kenapa. Adil. Moodnya berapa? 4. Kenapa 4? Tidak semangat. Kenapa tidak semangat? Belum sarapan? Sudah. Oke, lanjut ya. Irwan. Moodnya berapa? 5/10. Kenapa alasannya 5? Semalam tidurnya agak malam. Kadang ya. Cerita. Moodnya berapa? 10/10. Bagus sekali. Kenapa? Alasannya bisa disebutkan. Karena sedang bahagia. Karena sedang bahagia. Oke, terima kasih semuanya. Sudah selesai kita lakukan. Nah, seperti yang bilang tadi, materi kita itu mengenai identitas individu dan identitas kelompok. Tapi sebelum lanjut ke materi, sebaiknya kita melatih konsentrasi terlebih dahulu. Nah, untuk melatih konsentrasi kita hari ini, kita akan fokus dengan menggunakan SPQ. Silakan semuanya berdiri. Sudah berdiri semuanya. Simpan barang-barangnya ke pinggir. Oke. Ambil satu goben. Gobennya simpan di tengah. Sikut. Sekat. Sikut. Sikat. Mungkin udah ada yang tahu, udah mendengar apa sih identitas itu, ada yang tahu? Identitasnya apa? Kalau singkat saja. Ya, identitas itu adalah ciri khas atau jati diri itu. Siapa lagi yang mau menambahkan? Identitasnya apa di sana? Identitasnya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian harus mampu mengetahui apa yang maksud dengan identitas individu dan identitas kelompok. Kedua, kalian harus mampu mengidentifikasi berbagai jenis identitas individu dan kelompok yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, kalian harus mampu menerapkan pemahaman tentang identitas individu dan kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini. Nah, tadi kan sudah dibilang ya kalau sama itu cara identifikasi anak dan identitas seseorang. Nah, sebelum lanjut, ibu bertanya, menurutmu apakah nama, hobi, dan kebiasaan seseorang bisa membentuk identitasnya? Bisa. Kenapa bisa? Termasuk ke dalam tanda pengenal seseorang. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah pengertian dari identitas. Identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Identitas juga bisa diartikan sebagai jati diri. Nah, berarti tadi betul ya katanya itu kalau identitasnya adalah ciri khas seseorang atau jati diri. Nah, identitas itu hadir melalui sebuah proses. Ada identitas yang berasal dari lahir, serta ada identitas yang berasal melalui desain atau rekayasa dari lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita akan fokus dulu ke identitas individu. Nah, ini identitas individu. Kata individu berasal
artinya tidak terbagi. Sehingga individu adalah makhluk hidup tunggal. Individu memiliki identitas baik secara alami maupun secara sosial. Identitas individu secara alami adalah identitas seseorang yang sudah didapatkan dari lahir. Adapun identitas secara sosial adalah identitas yang terbentuk dari hasil interaksi. Nah, tadi sudah dikatakan ya kalau identitas itu adalah jati diri atau ciri khas seseorang. Identitas juga tidak hadir begitu saja. Identitas itu hadir melalui proses. Ada yang hadir secara alami dan ada yang hadir secara sosial. Kalau yang hadir secara alami mah itu yang hadir dari bawaan lahir gitu. Bisa dilihat dari apa yang contohnya identitas yang berasal dari bawaan lahir. Ada yang bisa menyebutkan jenis kelamin ya, ada lagi oke, selain itu ada lagi gini ya, identitas individu itu bisa dilihat dari aspek ciri fisik dan juga psikisnya. Ciri fisik kan tadi apa sih, kayak jenis kelamin, terus coba apa lagi yang membedakan suara boleh, yang lain lagi gini, ibu kalau misalkan ada anak kembar pasti kan bingung ya bedakan mana mana adiknya. Tapi kalian bisa tahu nggak apa sih yang membedain dari anak kembar itu? Kan gini, identitas itu adalah pembeda dari individu satu dengan individu yang lain. Pasti ada yang beda walaupun kembar. Apa yang coba yang beda? Nama boleh. Tapi kalau yang belum kenal kan nggak tahu ini namanya siapa, ini namanya siapa. Apa? Mukanya kan mirip ya kembar, mukanya mirip kembar, jadi susah membedainnya. Apa yang bisa membedain selain dari kita nama, selain dari itu apa itu? Sikap boleh, nah sikap boleh itu bisa dilihat dari aspek psikisnya. Gini aja, kalau kalian ngambil biasa suka nah jadi kalian tahu nggak walaupun misalkan anaknya kembar, setiap jarinya pasti beda. Nah itu adalah ciri atau contoh identitas individu bawaan dari lahir. Walaupun kembar pasti jadinya pasti beda. Ya, itu yang pertama. Terus yang kalau bisa dilihat dari aspek psikisnya, kayak sekali apa tadi sikapnya. Nah kalau dari aspek psikis itu bisa dilihat dari sikapnya. Misalkan dia itu seorang penyayang, dia itu seorang pemberani, dia itu seorang pemalu dan lain-lain, itu bisa dilihat dari aspek psikis. Kalau yang dari segi fisik kayak tadi ada nama, terus juga jenis kelamin, terus kayak sidik jari, itu kan bawaan dari lahir ya. Jadi itu identitas individu yang bisa dilihat secara dari segi fisiknya. Kalau dari aspek psikisnya itu kayak sifat tadi, paham? Oke, kita lanjut. Nah ini ya jenis-jenis identitas individu. Ada berapa? Ada 3. Nah yang pertama ada identitas pribadi. Identitas pribadi berupa berbagai informasi yang melekat pada individu seperti halnya tanggal lahir, nama, etika, atau hal-hal pribadi lainnya. Yang kedua ada identitas gender. Identitas gender ini membedakan seseorang dari jenis kelaminnya, yakni laki-laki atau perempuan. Nah yang ketiga ada identitas kebiasaan. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Kebiasaan tersebut merupakan identitas individu yang dapat membedakan antara individu satu dengan yang lainnya. Nah, jadi ada berapa jenis identitas individu? 3. Yang pertama apa? Identitas pribadi. Yang kedua, identitas gender. Ketiga, identitas kebiasaan. Paham sampai sini mengenai identitas individu? Lanjut kita sekarang ke identitas kelompok. Nah, ini dia identitas kelompok. Identitas kelompok adalah karakteristik dan nilai bersama yang digunakan untuk menyatakan sebuah kelompok. Dengan identitas ini, sebuah kelompok dapat membedakan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Nah, sama halnya dengan identitas individu, identitas kelompok juga bisa dilihat ada yang lahir secara alami dan juga ada yang lahir secara sosial. Kalau yang lahir secara alami itu seperti apa coba? Contohnya ada yang tahu identitas kelompok secara
anggota keluarga boleh. Ada lagi yang menambahkan? Ada lagi yang menambahkan apa? Pak? Ras, ya, ras. Coba ada yang tahu di Indonesia itu rasnya ada berapa? Ada berapa? Soket tahu rasnya ada rasa apa aja? Coba. Ras apa? Ras di Indonesia itu ada ras apa aja? Ada ras Kaukasoid, ras Mongoloid, ras Negroid, ras Melayu, dan ras India. Kalau ini ada rasnya ada apa aja? Terus, jadi berapa? Nah, itu tadi. Jadi identitas kelompok secara alami itu bisa dilihat dari suku atau ras. Yang kedua bisa dilihat juga dari agama. Nah, kalau identitas kelompok secara sosial itu contohnya dulu. Kan tadi membedakan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya ya. Kalau identitas itu, kalian misalnya sekolah di sini, di sekolah di SMA di Jerman, misalnya beda nggak dengan siswa yang lain? Beda. Kan kalian kalau misalkan gini, kalian sekolah di sini, maka kalian disebut siswa SMA Tidak Nusantara. Terus misalkan kalian sekolah lagi di sekolah mana gitu, pasti akan disebut siswa yang berlaksana digital. Itu adalah identitas kelompok secara sosial. Jadi apa ya, nama dari suatu kelompok dengan kelompok yang lain itu beda. Makanya itu identitas kelompok secara sosial, karena kalau identitas kelompok secara sosial itu kan tidak lahir berdiri saja ya. Jadi harus ada, misalkan kalian sekolah di sini ke ujung-ujung sekolah juga kan, nah itu terbentuk karena hasil interaksi dengan kelas kita. Kalau dengan identitas kelompok, oke lanjut. Nah ini dia identitas kelompok. Yang pertama ada identitas nasional, merupakan kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa satu dengan bangsa lainnya. Yang kedua ada identitas agama, yaitu berbagai ciri dari agama yang dipeluk oleh beberapa orang sehingga menjadi cerminan suatu kelompok. Yang ketiga ada identitas suku, merupakan ciri khas suatu kelompok di daerah tertentu. Jadi kira ada berapa jenis identitas kelompok? Tiga, apa aja? Identitas nasional, identitas agama, identitas suku. Kalau identitas negara kita apa? Boleh, tapi yang lebih sedikit mendekati apa coba? Ya, Pancasila. Nah, kalian harus tahu ya, kalau identitas Indonesia itu adalah Pancasila. Biologi negara kita itu adalah Pancasila. Ya, kalau sampai sini, coba ibu akan ulas lagi. Jangan cerita apa identitas ini penting. Oke, kalau identitas kelompok yang membedakan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Oke, kalau jenis-jenis identitas individu apa aja? Itu identitas kelompok. Kalau yang individu pribadi sama gender, satu lagi kebiasaan. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya, kalau identitas individu itu adalah identitas atau ciri khas dari diri seseorang. Jenis-jenisnya ada identitas pribadi, identitas gender, dan identitas kebiasaan. Kalau identitas kelompok itu adalah identitas yang membedakan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Dan jenis-jenis dari identitas kelompok itu ada identitas nasional, identitas agama, sama identitas suku. Oke, silahkan. Karena kalian sudah paham dengan materi kita hari ini, silakan kalian mengisi dulu lembar kerja yang sudah disediakan.
Sudah semuanya? Baiklah, kalau sudah, siapkan HP-nya. Silakan kalian buka Google-nya, ketikkan puisi, buka Google-nya, ketikkan puisi. Soalnya tidak tampil di sini. Google-nya. Tiga. Enam kosong. Buka puisi, udah dibuka puisinya. Ingat ya, waktu mengerjakan 20 detik harus cepat. Ketika waktunya habis, gak boleh diskusi sama teman. Iya, diklik jawabannya apa? Betul atau salah? Dua. Lanjut terus, berarti waktunya habis. Terus salah berikutnya. Selesai? Pertama ada Amel disusul peringkat kedua, Silkata peringkat ketiga, Dewan dengan jawaban sempurna. Oke, terima kasih. Silakan tutup kembali HP-nya. Berarti semua paham ya mengenai identitas individu dan identitas kelompok. Oke, sekarang Ibu minta kalian mengisi refleksi singkat ini. Kalian tuliskan apa yang kalian dapatkan hari ini, terus apa yang kurang dalam pembelajaran hari ini. Terus dari sini yang harus diperbaiki di pembelajaran hari ini ya. Terus di sini tulis sejujurnya. Yang pertama, hal apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Terus yang kedua itu apa yang kurang yang harus diperbaiki di pembelajaran hari ini. Ditulisnya di bagian yang nggak usah pakai nama ya, biar terima kasih sekali lagi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya pembelajaran kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.